Jadi tidak bisa kok kita sampai nanti ada kesepakatan akhirnya cerai. Itu yang jelas itu berarti salah satu ada yang melanggar. Ahmad ya Habibi, salam alaikum. Ini dengan temanya perceraian. Akan saya awiti mulai dari pernikahan dulu. Jadi suatu pernikahan itu merupakan suatu pembentukan masyarakat yang paling kecil. Jadi baik dan buruknya masyarakat itu tergantung kepada baik dan buruknya, yaitu keluarga. Jadi keluarga itu menyerupakan suatu tempat latihan, yaitu saling kerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pertama kita mulai yaitu surat 9 ayatnya 71, bahwa kita itu harus saling membantu, dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi satu sama lain itu saling menolong, kerjasama yang baik. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi fungsi utawi tujuan kita berkeluarga yaitu membentuk masyarakat, yaitu yang ideal, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ini sudah terlaksana dalam keluarga kita masing-masing, itu akhirnya harus kita kembangkan kepada lingkungan. Maka dari itu dalam surat Al-Hujurat ayatnya 49, wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Dan di samping itu, masa pernikahan itu menyerupakan yaitu muasaroh. Muasaroh itu pergaulan selama hidup. Jadi tidak bisa kita upami pernikahan hanya ada niat yang hanya sebentar, apalagi pernah terdengar yaitu kawin kontrak. Nah, itu kawin kontrak itu kan hanya sementara. Itu tidak boleh, karena di sini pergaulilah dengan mereka menurut cara yang baik. Jadi yang baik, jadi tidak bisa itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad melarang untuk melakukan nikah mut'ah. Mut'ah itu ya sama dengan kawin kontrak, itu hanya sementara. Itu dilarang. Jadi tidak bisa kok kita sampai nanti ada kesepakatan akhirnya cerai. Itu yang jelas itu berarti salah satu ada yang melanggar. Dan di samping itu supaya masa ini terjaga baik, ya, terjaga baik, bisa terlaksana selama hidup, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayatnya 187 itu kan diterangkan, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka istri adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya untuk apa? Secara singkat saja, untuk menutupi barang yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Istri itu harus bisa nutupi masalah rumah tangga yang sekiranya ada permasalahan yang tidak pantas didengar atau dilihat oleh orang lain, itu harus bisa menutupi. Suami pun juga begitu. Seandainya ada satu keluarga, ada permasalahan yang kira-kira didengar atau dilihat oleh orang lain, itu tidak pantas, itu juga harus ditutupi. Dalam surat 66 ayatnya 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi walaupun kita itu dalam rumah tangga, seandainya ada suami yang berbuat yang tidak pantas atau tidak benar, bukannya harus dilindungi, bukannya harus ditutupi. Istri pun juga demikian. Seandainya istri itu menjalankan suatu hal yang tidak benar dan tidak pantas, bukannya suami harus melindungi atau menutupi. Kita itu juga diperintahkan untuk menjaga yaitu keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya yaitu manusia dan batu. Memang dalam hadis itu ada perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian. Itu hadisnya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tapi saya juga pernah membaca dalam Islamologi. Kata-kataku tidak bisa menghapus Quran, tapi Quran bisa menghapus kata-kataku. Nah, padahal ya kalau di dalam Al-Quran, maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan buta penglihatannya. Jadi kita itu kalau sampai memutus yaitu tali kekeluargaan, kita itu sebetulnya dikutuk, bukan hanya dibenci saja. Kalau saya mengambil pengertian ini, makanya dari itu kita itu nyusun keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Jadi seperti tadi, jadi harus tahu hak dan kewajiban masing-masing dan sifatnya adalah muasaroh. Tidak bisa kita perkawinan ada tujuan hanya sementara atau kawin kontrak tadi, tidak bisa, harus selama hidup. Dalam surat 4 ayat 19, wa ansiruhunal bil ma'ruf, pergaulilah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Nah ini bergaulnya itu saya tadi sudah menyampaikan yaitu selama hidup itu, karena kita dalam hadis tadi istilah nikah kontrak itu tidak boleh. Jadi selama hidup berarti kalau kita baik suami maupun istri di antara kedua-duanya saling menepati apa yaitu aturan nikah ini tadi, yang jelas itu tidak akan mungkin ada perceraian.